Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi. Bertemu lagi dengan saya Dimas Wibisono. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai esensi skripsi. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, jangan di-skip channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan untuk semua orang yang mengikuti channel saya. Semoga yang mengikuti ini mendapatkan berkah dan ilmu. Nah, jadi sekali lagi jangan di-skip, terus ikuti channel saya, nonton sampai habis. Semoga nanti teman-teman mengetahui apa esensi skripsi yang teman-teman kerjakan. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama adalah mengenai skripsi ya. Jadi topik kali ini, esensi skripsi ini memang menjadi perbincangan bagi dosen pembimbing maupun bagi mahasiswa yang sedang melakukan skripsi. Satu, kebanyakan mahasiswa pada umumnya itu menghindar dari skripsi ya, takut dengan dosen pembimbingnya. Padahal di sini skripsi adalah tanggung jawab akhir bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Kita dapat lihat fakta di lapangan. Jadi mahasiswa itu kalau ketemu dosen itu malu, terus menghindar, takut ditanyai skripsinya sudah sampai mana. Terkadang di media sosial dosennya yang mengejar mahasiswanya untuk menanyakan skripsi ya. Padahal bahwasannya skripsi adalah tanggung jawab akhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan dosen, selaku dosen pembimbing juga banyak melakukan perhatian. Jadi banyak melakukan perhatian. Sebenarnya skripsi itu tidak perlu ditakuti teman-teman. Jadi skripsi itu adalah tanggung jawab diri sendiri ketika kita melakukan studi. Apalagi skripsi ini merupakan penilaian yang sangat lama ya prosesnya ya. Kita melihat proses, bukan melihat instan ya. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan juga lanjut ke nomor 2 dari nilai dari skripsi. Jadi ketakutan itu membuat value edit dari mahasiswa itu berpikir ya, sudah mengerjakan lama, sekitar 6 bulan, 4 bulan, meluangkan waktu banyak, terjadi banyak faktor baik dari internal maupun eksternal. Ya, realita itu memang ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa memfokuskan diri sendiri. Ketakutan dari nilai skripsi itu sebenarnya ketika teman-teman memahami makna dari skripsi atau esensi skripsi, teman-teman akan menjadi paham terhadap kenapa harus cari nilai dari nilai skripsi. Yang penting lulus ya kan, atau yang penting nilai dari skripsi itu harus dapat A, dapat jalan pintasnya dapat A. Nilai dari skripsi itu akan mengikuti penulisan teman-teman ketika menulis sebuah skripsi, ketika teman-teman menulis sebuah skripsi, sehingga nanti teman-teman menjadi bukti akhir studi bahwa ini hasil karya ilmiah teman-teman kerjakan. Tentunya jika teman-teman mengerjakan secara baik dan benar, insya Allah mendapatkan nilai yang memuaskan dengan proses waktu yang lama. Dan jangan juga menjadi jalan pintas kita ketika menulis skripsi stagnan dan berhenti. Teman-teman merujuk ke jasa penulisan skripsi. Yang ketiga adalah skripsi apaan sih? Yang penting lulus, meluangkan waktu 6 bulan. Nah, ini
Dari yang nomor 2 sudah saya singgung tadi, pembahasannya mengenai apaan sih skripsi itu. Ya, yang penting lulus, terus tidak menghargai proses ya. Jadi yang terpenting di sini teman-teman adalah menghargai proses untuk mengerjakan pelan-pelan. Teman-teman tetap semangat, ya kan? Semangat, menghargai proses, jangan langsung terburu-buru, kemudian karena dikejar target atau pengen instan ya atau cepat, sebenarnya itu menjadi hal yang buruk bagi kita karena kita tidak maksimal menyelesaikan penulisan skripsi kita atau eh, tugas akhir kita, momentum untuk membuat sebuah karya selama 6 bulan itu akan sia-sia. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu 6 bulan itu dengan sebaik mungkin untuk menulis skripsi dengan baik dan mengetahui secara esensi, mengetahui secara nilai dari apa teman-teman tulis dari sebuah skripsi. Jadi ada yang berpikir, tulis aja, kopas aja. Nah itulah teman-teman belum memahami secara menyeluruh mengenai esensi skripsi itu apa. Bagaimana teman-teman? Jangan takut dengan skripsi. Sekali lagi, terus ikuti channel saya, nonton channel ini sampai habis, jangan di skip karena ilmu ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menyelesaikan skripsi hingga nanti akan lulus pada waktunya. Jadi terus ikuti ini channel ya. Kita lanjutkan lagi. Poin yang keempat, skripsi punya nilai yang besar. Nah, jadi sama dengan mengikuti dari kuliah. Artinya apa teman-teman? Dari penulisan skripsi ini, teman-teman dapat bisa dilihat tulisan dari awal teman-teman hingga akhir itu adalah penilaiannya adalah deskripsi. Kenapa saya bilang penilaiannya ada deskripsi? Jadi teman-teman menulis itu berdasarkan teori yang sudah didapatkan dari semester-semester sebelumnya. Jadi dari semester-semester sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan teori. Jadi teman-teman tulis di skripsinya di tugas akhirnya sehingga nanti teman-teman mampu menulisnya dengan baik dan benar. Jadi proses itu adalah proses yang panjang. Dengan waktu 6 bulan teman-teman diberikan untuk menuliskan skripsi, nah, teman-teman harus mampu menulisnya dengan baik dan benar. Jadi skripsi ini sebagian juga kalau misalnya ditanya skripsi, ada yang sudah lulus, ada yang mengetahui apa esensi dari skripsi. Ada yang juga malas menunda-nunda dan dosen pembimbingnya terus-menerus mengejar. Jadi teman-teman tidak perlu takut teman-teman. Jadi dosen pembimbing juga kalau baik, dosen pembimbingnya itu menanyakan sudah sampai mana, hambatannya apa, terus kapan mau bimbingan, seperti itu. Cuman hal ini dihindari oleh teman-teman yang ingin skripsi. Jadi teman-teman dalam skripsi punya nilai besar, teman-teman akan diketahui secara tidak langsung bahwasannya, oh ternyata waktu kuliah dalam pengambilan teori ini teman-teman masih katakanlah masih bingung atau masih takut apa pengertian dari skripsi itu sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman harus ketemu terus dengan dosen bimbingnya, jangan takut untuk menulis skripsi. Kalaupun nanti dalam prosesnya teman-teman sudah mengetahui atau sudah mengetemui diskusi dengan dosen pembimbingnya, teman-teman kedepannya akan menjadi enak. Nah, enak dalam arti di sini teman-teman mengetahui dalam penulisan skripsi, mengetahui teman-teman menganalisa sebuah permasalahan. Itu teman-teman. Yang kelima adalah skripsi akhir dari kuliah. Yes, skripsi ini adalah bukti bahwa teman-teman sudah menyelesaikan studi.
ketika teman-teman sudah bisa menuliskan atau menulis dengan komprehensif, detail, jelas, fokus, dan dapat dipersidangkan. Namun, teman-teman harus bertanggung jawabkan isi pikiran teman-teman. Jadi, penulisan itu yang dimuat tadi, teman-teman menulis dari latar belakang hingga saran, atau judul hingga saran, teman-teman tuh harus bertanggung jawabkan isi pikiran kita. Jadi, esensi dalam sebuah skripsi, menulis dalam sebuah skripsi, cara mudah menulis dalam sebuah skripsi, ya, itu teman-teman bisa melihatnya atau referensinya dari buku, dari artikel, dari media sosial seperti YouTube, kemudian dari belajar dari teman-temannya. Nah, terus bagaimana harus mempertanggungjawabkan isi pikiran kita? Nah, teman-teman ketika sudah melihat dari artikel jurnal, belajar dari buku, belajar dari skripsi kelasnya, jangan kopas. Nah, makanya penulisan skripsi itu adalah penulisan yang betul-betul hasil karya ilmiah kita tuliskan di akhir studi. Jadi, teman-teman tidak boleh plagiat, teman-teman tidak boleh menulis sembarangan, karena inilah bekal kita ketika mau melamar pekerjaan nantinya, bekal kita dalam jadi teman-teman harus bertanggung jawab apa yang ditulis di dalam sebuah skripsi itu. Kemudian yang keenam adalah penulisan skripsi berdasarkan fenomena bisnis dengan pendekatan secara ilmiah. Nah, ini setelah teman-teman nanti lulus, teman-teman nanti misalnya jadi menduduki sebuah jabatan, kerangka berpikir kita ketika nantinya kita menjadi pembisnis ataupun kita menjadi menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan misalnya. Nah, semua itu dalam lingkup skripsi maupun penelitian lain itu menjadi cerminan, teman-teman. Cerminan bahwa kita itu sudah menuliskan skripsi itu dengan kerangka tujuan, dengan pembahasan, dengan teori, dengan saran. Nah, itu menjadi utuh ketika kita menuliskan skripsinya dengan baik dan benar, jelas, latar belakangnya diketahui. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu semua dari konsep secara ilmiah, baik dari melakukan bisnis atau dalam menulis sebuah pekerjaan, skripsilah menjadi cerminan teman-teman untuk dalam karakter, dalam sebuah pemikiran teman-teman. Ternyata ketika selesai sudah menyelesaikan skripsinya, sadar atau tidak sadar teman-teman mengetahui bahwasannya penulisan skripsi ini adalah bekal kita nanti dalam sebuah pekerjaan. Nah, kalau dalam bisnis teman-teman akan mengetahui dalam pecahan masalahnya seperti apa. Nah, teman-teman sudah melakukan latar belakang dari skripsi tersebut, kemudian teman-teman ada masalah dalam sebuah bisnis, dalam sebuah pekerjaan. Masalahnya apa? Teman-teman mendapatkan sebuah makna ya, esensi dari skripsi itu sendiri, melakukan riset, mengaitkan dengan teori, kemudian melakukan pembahasan, Anda mendapatkan kesimpulan dan saran. Nah, itu semua adalah gambaran penulisan skripsi yang teman-teman tulis. Jadi semua saling berkaitan ya. Karena analoginya sebuah skripsi adalah kajian secara ilmiah. Nanti teman-teman akan mengkonfirmasi benar tidaknya itu dalam kehidupan nyata. Baik dalam suatu pekerjaan, suatu bisnis seperti itu. Ya, yang terakhir adalah skripsi jejak digital. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang skripsi jejak digital? Jadi skripsi ini saya berharap juga teman-teman khususnya yang menjalankan skripsi ini menulisnya dengan baik dan benar.
ada memiliki kebaruan dalam menulis. Karena ilmu adalah ilmu sosial adalah ilmu yang terus berkembang, teman-teman. Sebenarnya saya sangat menekankan ya, kebaruan dalam penulisan itu yang dilakukan teman-teman akan menjadi momentum untuk sadar bahwasannya dalam tugas akhir saya itu ternyata bermakna dari dianugerahi S1 sarjana tuh, wah ternyata saya mendapatkan value edit yang lebih memuaskan di diri kita masing-masing, teman-teman. Jadi teman-teman, yang saya maksud di sini adalah teman-teman di sini memiliki kebaruan dalam menulis sebuah skripsi akan menjadi nilai tambah yang kita miliki. Ketika kita puas terhadap penulisan dan tanggung jawab kita, pemikiran kita di akhir, kita akan mendapatkan momentum yang baik nantinya ketika kita sudah lulus. Kenapa saya bilang seperti itu? Ingat teman-teman, teman-teman berwirausaha, teman-teman menduduki sebuah karir jabatan itu, semuanya itu teman-teman lewati salah satunya tugas akhirnya dan pertanggungjawabannya adalah skripsi. Ketika teman-teman akan menduduki suatu jabatan, teman-teman memberikan skripsinya ke perpustakaan atau kita bisa lihat digital ya, perpustakaan digital yang ada di kampus, menjadi sebuah jejak digital teman-teman. Jadi apalagi di era digital ini, teknologi, era terbuka, ini adalah era yang mudah banget untuk melacak. Misalnya si A jadi anggota dewan atau si B menjadi presiden. Nah, itu bisa dilacak dengan penulisan atau pemikiran teman-teman dalam penulisan sebuah skripsi. Harapannya teman-teman mengoptimalkan kebaruan dalam menulis ketika lagi sedang menulis sebuah skripsi. Kenapa? Nanti kalau pemikiran teman-teman bagus, tidak ada plagiat, fokus terhadap permasalahan, menulisan skripsi dengan baik, jelas, insya Allah jejak digitalnya juga baik. Ya kan? Jadi teman-teman menganggap bahwa studi akhir skripsi itu adalah memiliki esensi yang lebih selain pemikiran serta menjadi bekal kita ke dalam dunia nyata. Oke teman-teman, terima kasih sudah tidak men-skip channel ini. Terima kasih juga sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan terus bagikan ilmu ini di channel Bagi Literasi ke semuanya agar teman-teman dapat hikmah dan berkah karena menyebarkan kebaikan ke semua orang. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti channel saya, jangan lupa subscribe.